Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai siklus penanggulangan bencana bersama saya, Yunita Bowato. Indikator pencapaian kompetensi pada hari ini yaitu memahami siklus penanggulangan bencana. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami siklus penanggulangan bencana dan dapat menjelaskan tahap-tahap penanggulangan bencana alam. Bencana alam merupakan peristiwa yang menimbulkan banyak kerugian bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Bencana alam tidak hanya berdampak terhadap luka fisik atau cedera, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan karena bencana tersebut, diperlukanlah penanggulangan bencana alam yang efektif dan efisien. Apa yang dimaksud dengan penanggulangan bencana alam? Penanggulangan bencana alam. Penanggulangan bencana alam merupakan cara dalam menghindari dan memperkecil kerugian. Penanggulangan bencana alam juga bertujuan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya bencana. Prinsip penanggulangan bencana alam. Penanggulangan bencana pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di dalam undang-undang tersebut terdapat prinsip penanggulangan bencana alam. Prinsip penanggulangan bencana alam yaitu yang pertama, cepat dan tepat. Penanggulangan bencana alam harus dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Apabila penanggulangan lambat, dapat berakibat terhadap kerugian korban jiwa, harta, dan benda. Yang kedua yaitu prioritas. Prinsip prioritas adalah apabila terjadi bencana alam, penanggulangan bencana harus menjadi prioritas di samping kegiatan lainnya. Yang ketiga yaitu koordinasi dan keterpaduan. Prinsip koordinasi dan keterpaduan merupakan prinsip penanggulangan bencana alam yang didasarkan pada koordinasi yang saling mendukung dalam berbagai sektor secara terpadu. Yang keempat yaitu berdaya guna dan berhasil guna. Penanggulangan bencana harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin, baik dari segi tenaga, waktu, dan biaya. Hal ini yang dimaksud dengan berdaya guna. Sementara berhasil guna yaitu kegiatan penanggulangan bencana alam harus berhasil bagaimanapun caranya, terutama dalam penyelamatan korban jiwa. Yang kelima yaitu transparan dan akuntabilitas. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara etik maupun hukum. Yang keenam yaitu kemitraan. Penanggulangan bencana alam perlu dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat, termasuk LSM yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat. Hal ini mengingat bahwa bencana alam mencakup semua elemen kehidupan dan tidak mungkin dapat ditanggulangi oleh salah satu pihak saja. Yang ketujuh yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan dalam hal ini adalah meningkatkan kemampuan masyarakat
dalam memahami karakteristik bencana alam. Dalam rangka mengantisipasi kerugian, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai macam tindakan, seperti pelatihan mitigasi bencana, sosialisasi, dan pendidikan kebencanaan. Yang berikut yaitu non-diskriminatif. Penanggulangan bencana dilakukan oleh siapa saja tanpa membeda-bedakan agama, suku, laki-laki, perempuan, politik, dan sebagainya. Semua memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh undang-undang. Yang terakhir yaitu non-proletisi. Di dalam penanggulangan bencana, baik sebelum, saat kejadian bencana, dan sesudah, dilarang menyebarkan ajaran agama atau keyakinan tertentu. Tahapan penanggulangan bencana alam. Dalam penanggulangan bencana alam, tentunya terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, tahap pencegahan. Tahap pencegahan adalah upaya untuk menghindari dan meminimalkan dampak buruk bencana alam. Tahap ini dilakukan sebelum kejadian bencana alam terjadi. Adapun langkah-langkah dalam tahap pencegahan ini. Yang pertama, melakukan reboisasi dan rehabilitasi pada kawasan yang gundul dan rusak, dan melakukan konservasi terhadap kawasan strategis. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi dengan membuat peringatan dini tsunami, gunung meletus, dan banjir. Yang ketiga yaitu pembuatan tanggul untuk menghalangi luapan air. Yang keempat, pengerukan sungai, danau, dan waduk yang mengalami pendangkalan, sehingga saat musim kemarau kebutuhan air tercukupi, dan saat musim hujan tidak banjir. Yang kelima yaitu melakukan sosialisasi, pendidikan kebencanaan, dan mitigasi bencana alam. Yang keenam yaitu penanaman pohon bakau untuk menghindari abrasi. Yang ketujuh yaitu pemetaan jalur evakuasi. Berikutnya, tahap tanggap darurat. Pada tahap tanggap darurat ini, hal yang paling mendasar adalah penyelamatan korban bencana. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar korban harus segera dipenuhi, seperti pangan dan sandang. Adapun kegiatan tanggap darurat yaitu yang pertama, penanganan korban bencana seperti evakuasi ke lokasi yang aman, mengubur korban yang meninggal, dan mengobati korban yang terluka. Yang kedua yaitu pemberian logistik bagi korban. Yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Yang keempat yaitu pembangunan fasilitas dan infrastruktur sementara yang memadai. Tahap berikut yaitu tahap rehabilitasi. Nah, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama yaitu untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Dalam hal ini, rehabilitasi meliputi beberapa kegiatan,
Di antaranya yaitu perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, kemudian yaitu pemulihan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Dalam pelaksanaan tahap rekonstruksi, harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai korban bencana, tetapi juga sebagai pelaku aktif rehabilitasi. Yang kedua, kegiatan rehabilitasi saling berkaitan antara prabencana, tanggap darurat, rekonstruksi yang semuanya saling berhubungan. Yang ketiga yaitu program rehabilitasi dimulai setelah masa tanggap darurat dan diakhiri setelah tujuan rehabilitasi tercapai. Tahap terakhir yaitu tahap rekonstruksi. Nah, berdasarkan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB nomor 11 tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana, baik, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana, dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Agar tahap rekonstruksi berjalan dengan sukses, diperlukan strategi yang tepat. Nah, berikut strategi-strategi dalam tahap rekonstruksi. Yang pertama, melibatkan masyarakat baik korban bencana maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat menjadi semangat dan motivasi bagi korban bencana karena begitu besarnya dorongan dan bantuan yang diberikan kepadanya. Yang kedua, memanfaatkan kearifan lokal berdasarkan karakteristik masyarakat, kejadian bencana, dan situasi yang ada. Hal ini mendasari pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah yang harus berdasarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Yang ketiga, keputusan yang diambil bersifat jangka panjang. Yang keempat, memberikan perhatian khusus terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kelima, mengintegrasikan teknologi maju untuk menunjang rekonstruksi. Dan yang terakhir yaitu tersedianya akses informasi dan komunikasi dalam rangka menjamin akuntabilitas. Nah, keempat tahap inilah yang dimaksud dengan siklus penanggulangan bencana alam. Kegiatan 7.2. Ikutilah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, duduklah sesuai dengan kelompokmu pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, bersama kelompokmu, amatilah kejadian bencana di daerahmu, minimal 4 kejadian melalui video atau YouTube, Google, peta, citra, atau buku. Yang ketiga, untuk memenuhi rasa ingin tahumu, lakukan tanya jawab bersama kelompokmu. Yang keempat, deskripsikan kejadian bencana tersebut mulai dari penyebab, lokasi kejadian, dampak, dan upaya penanggulangannya. Yang kelima, bersama kelompokmu, buat upaya pencegahan bencana alam yang meliputi tahap pencegahan, tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi, dan tahap rekonstruksi.
Kemudian bacakan hasilnya di depan kelas dengan percaya diri.